Sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akhir-akhir ini sering menyedot perhatian karena kedekatannya dengan masyarakat. Apalagi setelah pria kelahiran Karanganyar 28 Oktober 1968 ini aktif mempertontonkan kerja dan kedekatannya dengan masyarakat Jawa Tengah di channel YouTube-nya. Nama Ganjar juga ramai diperbincangkan publik karena hasil survei elektabilitasnya melejit bahkan jauh di atas kader PDIP lainnya, semisalnya Puan Maharani. Isu persaingan antara Ketua DPR Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah ini untuk Pilpres 2024 memang ramai dibahas netizen seminggu terakhir. Isu ini muncul setelah Ganjar Pranowo tidak diundang ke rapat konsolidasi internal PDI Perjuangan yang dipimpin oleh Ketua DPP Puan Maharani. Puan sebagaimana yang telah diketahui adalah putri Ketua Umum Partai Banteng Bermoncong Putih Megawati Soekarno Putri. Alhasil, kecuali Ganjar, semua kepala daerah, anggota DPR, anggota DPRD tingkat provinsi hingga kabupaten se-Jawa Tengah hadir dalam rapat yang digelar di kantor DPD PDIP Jawa Tengah Panti Marhaen Semarang Sabtu 22 Mei 2021. Terlepas dari isu rivalitas di dalam tubuh PDIP, kali ini Ilmupedia.id akan mengulas kisah hidup Ganjar yang dulunya terbilang pahit. Kisah-kisah ini diangkat agar publik mengenal siapa sosok Ganjar yang sebenarnya. Kesuksesannya menjadi orang nomor 1 di Jawa Tengah ternyata melalui perjuangan yang getir bercampur haru. Meski telah menjadi orang nomor 1 di Jawa Tengah, tak lantah membuat ia melupakan masa lalunya. Lahir di keluarga miskin yang banyak hutang, membuat ia dan saudara-saudaranya harus ikut menjadi tulang punggung keluarga sejak masih SMP. Seperti apakah getirnya masa lalu Ganjar Pranowo? Berikut 4 fakta yang kami rangkum. Pertama, lahir dari keluarga sederhana. Terlahir dari keluarga sederhana menjadikan Ganjar menjalani hidup yang penuh dengan perjuangan. Cuaca di desanya yang sangat dingin karena tepat berada di lereng Gunung Lawu. Lewat sang ayah Parmuji, anak kelima dari 6 bersaudara ini terdidik dengan disiplin tinggi. Profesi sang ayah sebagai anggota kepolisian tidak menjadikan Ganjar istimewa. Secara pergaulan biasa saja, sama seperti anak-anak pada umumnya. Hanya saja, sejak kecil, jiwa kepemimpinannya sudah terlihat. Ibunya Sri Suparni adalah sosok yang paling berperan mengukir jiwa muda Ganjar. Tak heran, apapun perintah ibunda selalu ditaati. Hidup di keluarga sederhana membuat orang tuanya memiliki banyak hutang. Waktu itu, orang tua Ganjar membiayai pendidikan anak-anaknya dari hasil berjualan bensin eceran. Sementara gaji sang ayah hanya cukup untuk membiayai kehidupan setiap hari. Ganjar menuturkan bagaimana ayahnya yang hanya seorang polisi berpangkat rendah harus menghidupi istri dan 6 anaknya. Ibunda Ganjar, Sri Suparni, bahkan juga membantu ekonomi keluarganya dengan berjualan kelontong dan bahan bakar minyak atau BBM eceran. Setelah mulai memperoleh penghasilan sendiri, para saudara Ganjar Pranowo mulai menyicil hutang orang tua mereka. Hal itulah yang juga ia lakukan saat telah lulus kuliah. Setiap bulannya mereka iuran Rp50.000 untuk membayar hutang itu. Seiring dengan karir dan penghasilan yang meningkat, iuran untuk bayar hutang itu ditambah. Kedua, keluarga Ganjar pernah terusir dari rumah. Kenangan pahit juga membekas di hati orang nomor 1 di Provinsi Jawa Tengah itu ketika keluarganya terusir dari rumah yang ditinggalinya. Ganjar menceritakan rumah masa kecil di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar harus dijual dan ayahanda sepakat dengan pembeli bahwa keluarganya masih diizinkan menempati sementara sampai mendapat rumah kontrakan. Kendati demikian, pada suatu malam si pembeli rumah meminta keluarga Ganjar Pranowo untuk segera pindah. Meski kesepakatan sebelumnya telah dilanggar, namun ayahanda Ganjar mengalah sehingga semalaman hingga subuh pergi mencari rumah kontrakan. Akhirnya mereka terpaksa tinggal di sebuah rumah yang bersebelahan dengan pabrik gamping. Kisah masa kecil Ganjar yang penuh kegetiran tersebut kini sudah dibukukan dan bisa dibaca siapa saja. Berbentuk novel biografi, kisah ini ditulis oleh Gatot Koco Santoso, diluncurkan pada Senin 29 Januari 2018 sore di Boyolali. Ketiga, 3 kali ditolak cewek. Ganjar Pranowo juga mengaku pernah 3 kali ditolak cewek. Namun nasib pada akhirnya mempertemukannya dengan sang pujaan hati yang kemudian menjadi istrinya. Sewaktu masa KKN di UGM, ada seorang cewek yang ditempatkan di lokasi yang sama dan selalu bersama-sama dalam menjalani program. Mereka sering berinteraksi dan ngobrol satu sama lain. Ganjar pun merasa satu frekuensi saat ngobrol dengan perempuan itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk pacaran.
Setelah menjalani masa pacaran, terkuaklah bahwa cewek itu ternyata telah yatim piatu. Belum lagi, kakak perempuan pacarnya itu terkena kanker serviks stadium 3. Ganjar rutin menjenguk kakak perempuan pacarnya itu sampai rela menginap di rumah sakit. Selama waktu itulah pacarnya selalu menemaninya, bahkan sampai dicucikan bajunya dan dibawakan makanan dari rumah. Dari proses itulah Ganjar sudah punya feeling kalau pacarnya itu nanti akan menjadi istrinya. Nama perempuan itu adalah Siti Atiko Supriyanti. Kemesraan Ganjar Pranowo dan Siti kerap dipamerkan dalam akun Instagramnya. Ganjar kerap membagikan potret mesra bersama sang istri dalam berbagai momen. Di balik kesuksesan Ganjar Pranowo, tentu saja tak lepas dari peran sang istri di belakangnya. Oh, ini sing sok ngapusi nika nggih. Ngapusi lho. Lah niku rengginang dilebokke black kongguan niku. Nggih. Iki pisang raja. Oh, pisang raja. Wah, pisang rajane gelem iki tak tukune ini. Pinten niku? Keempat, karir. Karir Ganjar beragam. Ganjar memiliki kantor hukum sendiri dan juga sebagai konsultan SDM di PT Prastawana Karya Samitra. Sementara karir politiknya, dia bergabung dengan PDI Perjuangan. Ia pernah aktif di GMNI dan mengagumi Soekarno. Tahun 1996, PDI dilanda konflik internal antara pendukung Surjadi dan Megawati Soekarno Putri sebagai representasi terah Bung Karno. Tahun 1996 menjadi tonggak perubahan yang diinginkan masyarakat kelas bawah melalui figur Megawati Soekarno Putri. Waktu itu, Ganjar ikut mendukung Megawati. Slogan Pro Mega dipakainya bahkan sempat membuat Ganjar remaja bersih tegang dengan orang tuanya. Dia terpilih menjadi anggota DPR pada tahun 2009 sampai 2014. Di Gedung Senayan, dia aktif di Komisi 3 yang membidangi persoalan hukum. Dia juga termasuk salah satu panitia hak angket kasus Bank Senturi. Di tengah masa aktifnya sebagai anggota DPR RI, Ganjar bertarung dalam Pilgub Jawa Tengah 2013. Ia berpasangan dengan Heru Sudjatmoko yang diusung oleh PDIP, mengalahkan petahana Bibit Waluyo. Ganjar Pranowo dalam usia 45 tahun resmi terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018. Ia kembali menjadi Gubernur Jawa Tengah untuk periode 2018 hingga 2023 dengan perolehan suara sebanyak 10.362.694 suara. Kiprahnya menjadi gubernur mendapatkan beberapa penghargaan, diantaranya sebagai Kepala Daerah Inovatif 2014 untuk kategori layanan publik pada tahun 2014 dan anugerah Tokoh Media Radio dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Jawa Tengah.